So untuk finance and accounting, sometimes they feel it's just masalah compliance. Kelihatannya seperti tidak ada value. Tapi sebenarnya tapi gimana, sebenarnya it's not about reporting, it's not reporting value. Bukan hanya melaporkan ya. Betul. So it's more about creating value. Jadi saya melihat problemnya yang bisa mematikan, tadi bahas mengenai mematikan ya, adalah bukan tidak melaporkan, tapi tidak merencanakan. Hai sahabat Iksa, selamat datang kembali di Iksa Podcast hari ini. Saya dengan Naomi, your host for Iksa Podcast hari ini. Hari ini kita dilanjutin dengan Pak Handoko dan juga Pak Manish yang bergabung bersama saya. Hai Pak Handoko, hai Pak Manish. Hai, Thank Naomi. you Hai, sudah Naomi. hadir kembali hari ini Thank you. di podcast Iksa Podcast hari ini. Kita mau lanjut membicarakan dalam aspek dan segi keuangan dan juga akuntansi, pentingnya apa yang kita harus perhatiin dalam lembaga. Dan tentunya apa yang mematikan atau menghidupkan sebuah lembaga dari hal-hal keuangan tersebut. Right. Gimana Pak Handoko? Ada hal apa yang kita, menurut Pak Handoko, sebuah lembaga Kristiani lebih harus jeli mengenai apa yang menghidupkan dan apa yang mematikan? Ya, menarik nih Naomi. Mati dan hidup. Mati dan hidup. Hidup atau mati. Yes. Menarik seram. Iya. Itu pilihan. Pilihan, Pak. Sebagai pemimpin ya. Pemimpin yayasan atau pemimpin gereja, kita punya pilihan. Ya sebenarnya kalau secara fisik mati itu hidup mati menakutkan buat banyak orang. Tetapi secara keuangan itu tidak kelihatan dan matinya tiba-tiba pelan-pelan mati gitu loh. Nah mungkin Pak Manish yang bisa lebih jawab. Mungkin pertanyaan begini Bu Naomi ya sama Pak Manish. Pertanyaannya mungkin dari mati dulu deh. Ini untuk orang-orang seperti saya nih Pak Manish sama Naomi, kita nggak sekolah accounting semua nggak terlalu seperti Pak Manish. Jadi ngomong lebih mungkin disederhanakan untuk yang finance for non-finance people. Right, Pak. Sure. Finance for dummies gitu Pak ya. For dummies. Untuk orang yang mungkin di daerah dan lain-lain dan mereka pengen sekali mengetahui apa sih yang bisa mematikan dari accounting finance itu. Kok bisa mematikan misalnya dalam soal yayasan dan juga gereja. Mungkin 2-3 hal, Pak. Yes, Pak. So untuk finance and accounting, sometimes they feel it's just masalah compliance. Compliance ya. Jadi it's like, saya do reporting nanti pada akhir tahun, atau habis 6 bulan. So it's just compliance. Jadi kayak kelihatannya seperti tidak ada value. Tapi sebenarnya tapi gimana, sebenarnya it's not about reporting, it's not reporting value. Bukan hanya melaporkan ya. Betul. So it's more about creating value. Wow, bukan hanya melaporkan tetapi menjadi hidup dari creating hal tersebut value. ya. So bagaimana creating value? For example, angka yang ada di laporan keuangan, kita bisa melihat expenses. For example, biaya-biaya ya. Biaya-biaya. So di dalam biaya-biaya itu bagaimana bisa terjadi? Ya kan, that is only the output. Yeah. Tapi we need to know what was the initial input? Who initiated this expense? Siapa yang initiate? Terus bagaimana proses expense ini terjadi? Apakah ada, pertama dari initiating Pak ya, initiating apakah ada kebutuhan? Apakah udah direncanakan? Nah hal-hal yang tidak direncanakan sering masuk ke dalam expense. Bahasa sederhananya Pak, uang ini lari kemana? Lari kemana, ya kan? Apakah penting untuk lakukan expense ini, biaya ini? Iya. Jadi saya melihat problemnya yang bisa mematikan, tadi bahas mengenai mematikan ya, adalah bukan tidak melaporkan, tapi tidak merencanakan. Ya, itu yang, karena sebenarnya it's just like our kesehatan, kita ada namanya reactive wellness, ya. You pergi ke rumah sakit ketika you sakit. Ya, ke dokter gigi ketika sudah sakit. Gitu. Tapi proaktif, proactive wellness adalah hidupnya sudah sehat, sudah minum suplemen yang bagus, ya kan? So in finance also you can be proactive, don't be reactive. Proactive itu artinya dari jauh-jauh hari you already have perencanaan, you already know bahwa saya punya runway untuk menghidupkan organisasi ini untuk 6 bulan saja. Setelah 6 bulan saya udah ada cash. Bagusnya berapa Pak? Ya, I think you should have at least 24 months. 24 months, 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. Kalau you punya runway kas yang ada di dalam bank hanya buat 2 bulan, 3 bulan. Nah, itu artinya kita sudah mau mati. Gitu ya, Pak, ya? Jadi runway itu artinya kita punya daya tahan keuangan, cash flow untuk 2 tahun lah ya. Yes. 24 bulan. Yang sehat, yang terbaik. Sehat. Ya. Yeah. So planning is important, and also Pak, when you do targeting, target financing, which is you already visualize bahwa saya punya
laporan keuangan akan terlihat seperti ini. So it's not in the history Pak, bahwa sejarahnya tahun lalu, bulan lalu. Tapi kalau kita melakukan predictive financing, prediktif itu lebih banyak value. So jadi saya selalu bilang ke murid-murid saya itu jangan fokus ke deskriptif. Ya, deskriptif itu kasih tahu ini yang terjadi laporan keuangan, revenue, pendapatan. Tapi fokus ke diagnostik. Kenapa? Why it happened? Terus fokus lagi ke prediktif, apa yang akan terjadi kalau tidak lakukan. Keempat adalah apa yang harus dilakukan, preskriptif. Ya, solusinya apa? Jadi solusi itu dipikir jauh-jauh hari. Revenue streams-nya kita naikkan, expenses-nya kita melakukan efisiensi. Itu has to be done planning. It cannot happen by intuition. Terima kasih sekali Pak Manis. Tapi kan Pak Manis juga saya dengar kan hatinya untuk pelayanan di daerah-daerah. Betul. Mencari seseorang punya kemampuan, accounting, finance, itu keuangan, itu tidak gampang. Dan itu kan membutuhkan orang yang punya keahlian tertentu melakukan itu. Nah, kalau kita melihat dari pendekatan di daerah dengan keterbatasan sumber daya yang ahli lakukan itu, untuk membuat anggaran, perencanaan, pelaporan, dan lain-lain, menurut Pak Manis advice-nya apa Pak? Saya lihat, I think finance is not complicated seperti yang dibayangkan. Karena yang dibayangkan adalah laporan keuangan yang debit kredit, laba rugi, neraca. I think kita kesampingkan itu dulu. Hal yang sangat-sangat basic sana dulu ya, just mengurusi cash. Just cash management. Cash management. How you do your cash management, pengelolaan finance. Ya itu aja, that basic skills aja itu sudah sebenarnya sudah cukup. Nanti mengenai pelaporan itu bisa dikasih ke orang yang outsource ya, you can yang give it to orang-orang yang berkompeten. Gitu ya. Kayak Pak Manis. Tapi maksudnya intentionnya harus ada bahwa saya mau transparan, saya mau melakukan hal-hal yang the right thing to do, and then you have the right governance untuk making sure bahwa ketika melakukan approval, nggak satu orang yang memegang kuasa. Selalu memberikan approval expense, selalu ada beberapa orang. Berapa Pak harusnya? By right, ada yang request untuk pengeluaran, ada yang mereview, terus ada yang mengapprove, ya kan? Terus ada yang untuk execute. Ya, jadi harusnya dipisahkan. Ini tips-tips ya, sahabat Iksa dicatat nih. Iya, dipisahkan. Karena if you can pisahkan itu, supaya untuk menghindari ada potensi terjadi kecurangan, fraud. Sebenarnya fraud itu terjadi bukan sometimes karena mau, tapi terjadi ada kesempatan-kesempatan yang di depan mata, uangnya udah di depan mata nih. Ya, ikannya udah kucingnya udah dikasih ikan gitu ya. Jadi siap dimakan. So I think it's not good to put the opportunities. Jadi Pak Manis, yang Pak Manis katakan, jadi kalau saya menganggarkan uang sendiri, merencanakan, saya mengeluarkan uang, saya mencatat sendiri, kemudian saya melaporkan sendiri, itu bahaya. Iya, itu yang Pak Handoko bilang itu siap-siap mati. Siap-siap mati. Jadi memberi kesempatan seluas-luasnya untuk mematikan sendiri. Iblis akan mencoba Anda. Lanjut. Nah, ini kita kan nggak ngomong tanggung jawab kepada negara atau kepada Dirjen Pajak sendiri ya Pak. Tapi kita sebagai lembaga Kristiani, sebagai orang yang beriman, kita kan percaya juga dan akuntabel terhadap Tuhan gitu. Betul. Jadi dari Pak Manis sendiri, apa Pak perspektif yang bisa di-sharing kepada kita, bukan hanya dalam segi pelaporan, bukan hanya dalam segi akuntabilitas dalam cash management dan lain-lainnya, tapi apa kita sebagai pelayan Tuhan? I think salah satu hal sebagai pelayan adalah menjadi good image of Christ gitu ya, menjadi gambar Kristus kepada dunia. So ketika sometimes kita sebagai pemimpin gereja atau pemimpin lembaga tidak ada intention. Saya percaya everybody has a good intention, tapi sometimes it's perception. And di standarnya Tuhan itu ketika dia mengirimkan orang-orang untuk Paul ya, so he sent always 2 people untuk melakukan, supaya apa? Bukannya dia nggak percaya satu orangnya, tapi dia supaya orang-orang jangan sampai berpikir bahwa orang yang pertama yang dikirim itu melakukan sesuatu gitu. Jadi when you do standar Tuhan, is also role modeling, the image of Christ. Teladan itu is very. Jadi the burden of teladan itu sangat penting untuk Christian
reporting ya. Yeah. Jadi I do not say that it is only mengenai compliance. Betul. Tapi saya mengajak lembaga-lembaga Kristen itu menjadi role model, bukan cuma role model untuk lembaga Kristen yang lain, tapi role model for the world gitu. Iya. You know, and that's where people will say, oh, lembaga Kristen aja reportingnya sudah standar internasional. Dia orang make all the processes are correct gitu. Iya. Jadi malah perusahaan-perusahaan harus belajar dari lembaga Kristen. Iya. How open and transparent are they gitu. Iya. Nah, at the moment kan we are still reaching there, Naomi. 3 hal apa ya Pak Naomi ada Handoko? satu menarik nih. Apa itu Pak? Pak Manis bicara transparansi. Iya. Terus aja Pak Manis ya, Iya. seberapa jauh kita harus terbuka? Kalau saya pakai kata, maaf ngomong ya, telanjang ya Pak. Iya. Seberapa jauh kita harus telanjang, transparan dalam aspek keuangan? Baik Pak, so transparansi. Baik, Pak, dulu. Sampai digest dulu ini pertanyaan sulit-sulit nih dari Pak Handoko. So transparansi itu it doesn't mean that you open everything and telanjangkan diri, tapi maksud saya adalah ketika kapanpun diminta untuk memberikan detail pertanggungjawaban, laporan itu ada. Okay. So it's the availability. Siap ya. Ketersediaan untuk membuka ketika mau nggak direview secara independen, saya ada datanya. Atau audit Ya, dari ada eksternal. jemaat yang minta laporan keuangan yang detail, laporannya ada. Anda saya kasih ini untuk keperluan Anda. Jadi it's availability-nya, availability and Ketersediaan. willingness ya. Jadi tidak perlu secara publik kita, karena kan itu adalah hal-hal strategis yang tidak perlu kita expose ya. Jadi nggak perlu telanjang bulat. Tidak Pak, ya. perlu belajar. Tapi apa? Yang dengan penting transparan, siap, ada. ketersediaan. Siap. Iya. Dan ada tadi willingness. Willingness, ya. Ketersediaan, juga kerelaan ya. Iya. Dan juga saya pikir penting adalah komitmen daripada pemimpin. Correct. Semua diteladani dari pemimpin Naomi. Correct. Pemimpin yang memberi teladan dan transparansi dalam keuangan. Salah satu yang paling sulit dalam dunia ini adalah di mana hartamu, di situ hatimu. Betul. Dan harta, transparansi dalam soal yayasan, gereja, itu adalah soal keuangan. Ya. Betul. Betul. Pak Manish, apa hal-hal atau kunci dari keberlanjutan untuk lembaga Kristiani bisa berkelanjutan dan sustainable, Pak? Sustainable. Iya, Yeah, I think sustainability-nya that's a very lembaga. good point, Naomi, mengenai sustainable ya. Jadi kita secara dari spiritualnya itu kita selalu berdoa dan Tuhan akan selalu memberikan kecukupan dan berkelimpahan ya. That is always our faith ya. Tapi doa tanpa faith, melakukan. ya, so faith itu harus dibarengi dengan our own actions gitu. Yeah. So yang saya bilang untuk berkelanjutan adalah menjaga trust dari beneficiary kita. Iya. Ya, jadi apapun kalau kita melihat lembaga ini sudah bicarakan A, saya yakin udah standarnya kalau di dunia audit ini udah standarnya standar Big Four gitu. Jadi tidak akan ada anything wrong going on. Jadi trustnya harus that level. Yeah. Ya kan? If PricewaterhouseCoopers or EY or Deloitte say something, we have trust. Yeah. You know, so when lembaga Kristiani sudah bilang bahwa keadaan keuangan saya seperti ini, yaitu the trust. So I think keberlanjutan itu dengan trust, and then kedua adalah mengenai perencanaan yang baik, dan ketiga adalah transparansi yang meluas gitu ya. So Meluas, I think ya? Meluas. So it means you are transparent not only akhir 6 bulan atau akhir 1 tahun. Ya, you are transparent in every daily processes. Ya, pemimpin gereja when he's making an expense, he cannot call the finance guy, okay, saya perlu 50 juta, tolong transfer sekarang. Ya, there has to have a process of approval. Jadi dia harus mau merendahkan hati and say that, okay, I'm willing to submit to a process which will help my organization to be sustainable. Yeah. Ya, nah itu that processes sometimes is uncomfortable karena merasa, wah kenapa ribet gitu ya. Yeah. Tapi keribatan ini is temporary, tapi it makes your organization kelihatan, oh kenapa membuat keputusan harus seperti ini. Tapi it makes your organization sustainable. Ya. Naomi tadi ada yang bagus sekali dikatakan. Apa itu Pak Handoko? Jadi gini loh, seringkali kalau kita tanya ya, apalagi orang-orang yang sudah dekat sekali sama Tuhan, tinggal 1 meter lagi gitu ya, saya bertanggung jawab sama Tuhan. Iya. Kamu nggak percaya saya Iya. tanggung jawab sama Tuhan. Iya. Nah, tadi yang si Pak Manis sampaikan menurut saya bagus. Keteladanan seorang pemimpin untuk membuat laporan dan juga akuntabilitas bahwa pemakaian uang tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Correct.
Dan Bu, itu bertanggung jawab sama Tuhan juga, tetapi kepada sesama. Dan itu memenuhi pertanggungjawaban di dalam satu entitas, yayasan maupun gereja. Yeah. Dan saya pikir itu sangat baik dan itu bicara kerendahan hati. Betul. Dan keteladanan dari seorang pemimpin meneladani kepada yang lain bahwa saya bersedia membuat laporan. Yeah. Yeah. Walaupun saya juga tanggung jawab sama Tuhan, semua bertanggung jawab sama Tuhan. Yeah, yeah. Saya pikir itu bagus sekali. Dan itu sifatnya menular. Jadi begitu pemimpinnya bilang, oh, you tidak bisa langsung. Nanti yang bawahnya juga ketika Juga akan membuat melakukan expense, hal yang sama, dia dipaksa yang sama. untuk planning, dia dipaksa harus ada quotations dari beberapa vendor, Betul dia dipaksa untuk membuat expense report. Jadi it becomes a culture, Yeah. Budaya. it becomes a budaya. Ada tips-tips terakhir apa Pak Manish untuk sahabat IKSA bisa melakukan di lembaga mereka sendiri maupun sebagai individu untuk memastikan bahwa mereka mempunyai pondasi dan juga dasar yang kuat untuk operasional keuangan dalam lembaganya mereka? Yes, Naomi. Jadi the very first step adalah kesadaran of the current status gitu. And that's why in IKSA we have diagnostic tool untuk assess what is the financial health. Ya, berdasarkan 7 prinsip IKSA ini kesehatan, gimana, Pak? kesehatan keuangan, kesehatan corporate governance, kesehatan transparansi sampai di mana. Kita melakukan self evaluation. Jadi anggota-anggota IKSA itu akan difasilitasi untuk melakukan self evaluation. Jadi I think once you know that kesehatan saya ada problemnya di sini. Saya tahu contohnya saya gendut ini ya. So if I know my problem is this, then I can work. I'm just chubby. Pak. Yeah, I'm chubby. Yeah. I'm cute. Yeah. So once you know the problem, then you can solve it. That's 50% problem solved. Admitting sama in Christ, you know bahwa semua sudah jatuh dalam dosa. You know, admitting that bahwa saya pernah loh kesalahan ini, saya tidak carelessly atau nggak sengaja menggunakan uang secara ini. Saya mau admitting that there is such a problem, Pak, in our organization, and I want to improve. And that solves the biggest problem. Everything else is technical, and you know, it will go, it will proceed. So my only advice is that self-evaluation. Thank you Pak Manish. Terima kasih sahabat IKSA sudah mengikuti IKSA Podcast sampai hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Mari kita meningkatkan kepercayaan bersama. Advancing Trust Together with you.